Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Agustin dengan NIM 1931041065 dari kelas PJKRC 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan tes, di mana fungsi tes dapat ditinjau dari 3 hal. Yang pertama, fungsi untuk kelas, yang kedua, fungsi untuk bimbingan, dan yang ketiga, fungsi untuk administrasi. Selain fungsi-fungsi tes ini, hal lain yang harus diingat adalah hubungan dengan penggunaan, komprehensif, dan kontinu. Hubungan dengan penggunaan yaitu waktu penyusun tes. Dalam hati harus selalu diingat fungsi nama, fungsi mana yang saat itu dipentingkan, karena fungsi yang berbeda akan menentukan bentuk atau isi tes yang berbeda pula. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif adalah sebuah tes sebaiknya mencakup suatu kebulatan, yang artinya meliputi berbagai aspek yang dapat menggambarkan keadaan siswa secara keseluruhan. Dan yang ketiga, kontinuitas, yaitu berhubungan dengan prinsip komprehensif. Maka prinsip kontinuitas mempunyai persamaan tujuan. Sebaiknya tes disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan kelanjutan dari awal anak memasuki suatu sekolah sampai dengan kelas terakhir. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan tes. Yang pertama, menentukan tujuan mengadakan tes. Yang kedua, mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan dijadikan tes. Yang ketiga, merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. Dan yang keempat, menderetkan semua indikator dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku terkandung dalam indikator itu. Selanjutnya, soal-soal dalam tes, yaitu soal ingatan, soal pemahaman, soal aplikasi, soal analisis, soal sintesis, dan yang terakhir soal evaluasi. Selanjutnya, komponen-komponen tes. Terdapat buku tes, lembar jawaban tes, dan kunci jawaban tes. Buku tes, yakni lembaran atau buku yang memuat butir-butir soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya, lembar jawaban tes, yaitu lembaran yang disediakan oleh penilai bagi teste untuk mengerjakan tes. Untuk soal pilihan ganda biasanya dibuatkan lembar nomor dan huruf A, B, C, D menurut kebanyakan alternatif yang disediakan. Dan yang terakhir, kunci jawaban tes, berisi jawaban-jawaban yang dikehendaki. Kunci jawaban ini dapat berupa huruf-huruf yang dikehendaki atau kata atau kalimat. Untuk tes berbentuk uraian, yang dituliskan adalah kata-kata kunci ataupun kalimat singkat untuk memberikan ancaran jawaban. Demikian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.